Banyak pandangan mengatakan kitab Henokh adalah missing book of the Bible. Bahkan kitab Yudas dari Alkitab mengutip kata-kata dari kitab Henokh. Pandangan Bapak bagaimana? Sebenarnya di internet itu ada satu scholar Alkitab yang belakangan ini namanya mulai melambung ya, mulai populer. Dr. Michael Heiser namanya. Dan keunikannya dia itu adalah dia warnanya gitu, itu banyak memakai bahan dari kitab Henokh ya. So dia cukup pakar dalam hal ini sebenarnya. Dan saya sendiri cukup banyak dengerin dia. Dan memang ternyata kitab Henokh itu lumayan useful memang untuk kita pelajari. Tapi yang menarik adalah saudara ya, menurut Dr. Michael Heiser sendiri yang adalah pakar kitab Henokh, menurut dia itu kitab Henokh nggak perlu masuk ke dalam kanon kita. Poinnya ini ya, bagi Heiser ya, suatu kitab itu bisa sangat berguna untuk orang Kristen, tapi berguna itu nggak berarti harus masuk kanon, saudara. Dan sebaliknya juga, kitab-kitab yang nggak masuk kanon itu nggak berarti jadinya nggak berguna. Saudara, studi kitab Henokh itu berguna bagi orang Kristen ya, menurut Heiser. Simply karena kekristenan itu lahir di konteks Yudaisme abad pertama yang biasanya disebut dengan Yudaisme Second Temple, ya, Second Temple Judaism. Dan dalam masa ini, dalam aliran Yudaisme yang ini, itu kitab 1 Henokh itu memang adalah kitab yang penting pada zaman itu. Kitab itu lumayan populer pada zaman itu ya, dan itu mempengaruhi cara berpikir orang-orang Yahudi di abad pertama. Jadi penulis-penulis PB seperti Yudas dan juga Petrus, saudara, actually surat Petrus cukup mengambil dari kitab Henokh juga. Dan bahkan Paulus, kalau kita mau bilang ada beberapa, tapi sangat sedikit dibandingin Petrus sama Yudas, ada beberapa bahan dalam tulisan Paulus yang ada nyambungnya sedikit sama kitab Henokh ya. Lalu waktu mereka menuliskan surat mereka, itu mereka menggunakan bahan-bahan atau pemikiran-pemikiran kitab Henokh dalam menyampaikan message Injil. Karena memang material kitab Henokh ini mewakili cara berpikir orang, audience, di zaman mereka hidup. So itu sebabnya kitab Henokh bisa berguna buat kita kalau kita mau pelajari, untuk jadi semacam bahan tambahan yang membuat kita itu bisa lebih mengerti tulisan-tulisan Petrus dan Yudas yang ada mengambil atau mereferensi gitu ya, bahan-bahan dari kitab Henokh. Saudara tahu dulu kan ada majalah Tempo ya. Kalau saudara mau research kebiasaan-kebiasaan orang Indonesia pada zaman itu, ada mungkin gunanya saudara baca majalah Tempo yang keluaran dulu itu. Supaya apa saudara? Supaya saudara kira-kira tahu orang pada zaman itu cara mikirnya gimana. Bedanya apa dengan kita pada hari ini? So, Heiser mengatakan kitab Henokh itu useful, berguna, bermanfaat, tapi nggak berarti harus masuk kanonisasi, saudara. Suatu kitab atau buku itu nggak harus terinspirasi Roh Kudus, seperti Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, untuk bisa berguna buat kita. Saudara misalnya melihat beberapa contoh gitu ya. Paulus itu ada mengutip pujangga dari Athena. Kalau saudara baca Kisah Rasul 17 ayat 28 kan Paulus mengatakan sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Dan dia mengutipnya itu bukan untuk mengkritik, tapi untuk mendukung message yang dia sedang memberitakan, mendukung upaya penginjilannya Paulus. And yet saudara lihat kan ya, nggak berarti sekarang kita akan masukkan karya si pujangga itu jadi bagian Alkitab, kan enggak, logikanya nggak seperti itu. Contoh dari Perjanjian Lama juga sama. Kalau saudara misalnya studi Mazmur 29 misalnya, saudara akan menemukan para sarjana Alkitab, itu cukup ada konsensus ya. Mereka mengatakan bahwa Mazmur 29 itu sepertinya diambil dari Baal Cycle, saudara. Itu semacam teks religius yang digunakan oleh para penyembah Baal untuk memuji Baal. Bentuknya kayak Mazmur. Dan lalu pemazmur bangsa Israel itu mengambil ya, mengutip bentuk pujian kepada Baal ini, tapi sekarang itu diganti menjadi mazmur bagi Allah Yahweh. Maka kalau saudara perhatikan Mazmur 29, itu isinya banyak sekali yang berbicara mengenai kuasa Allah Yahweh dalam hal-hal guntur, petir, hujan, angin, dan sebagainya, yaitu kuasa-kuasa yang biasanya diatributkan kepada Baal. Nah saudara, ini satu hal yang lazim pada zaman itu ya. Ini saudara jangan lihatnya seperti kacamata modern plagiarisme, saudara, bukan. Seperti si pemazmur Israel ini nggak ada ide, jadi dia nyolong-nyolong ke Mazmur Baal. Enggak, saudara, ini statement teologis, ini suatu klaim teologis. Dengan melakukan ini, pemazmur Israel itu sedang mengambil kuasa-kuasa yang biasa diidentikan dengan Baal, sekali lagi petir, hujan, guntur, dan sebagainya. Dan lalu dia sekarang mengatributkannya kepada Allah Yahweh dengan menulis mazmur yang bentuknya mirip, yang kata-katanya diambil dari sana, tapi sekarang ditujukannya kepada Allah Yahweh. Jadi dia mengutip, saudara. Dia benar-benar mengutip. Apakah ini berarti lalu Baal Cycle itu perlu kita masukkan ke Alkitab? Ya jelas enggak kan ya. Misalnya hukum Hammurabi itu juga ada dikutip kan di Pentateuk dan sebagainya. Tapi enggak berarti hukum Hammurabi perlu kita masukkan jadi kanonisasi, saudara.
So argumen yang menyatakan kitab Henokh itu perlu masuk ke dalam kanon karena dikutip oleh penulis-penulis Alkitab, itu bukan argumen yang valid menurut saya paling enggak gitu ya. Ini kitab yang berguna, tetapi berguna itu tidak berarti harus dikanonisasi.